Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perempuan muda di Salatiga disekap dan dijadikan budak seks oleh mantan atlet MMA selama berbulan-bulan. Ayah dan anak ditangkap polisi karena menimbun BBM bersubsidi. Beberapa bulan sepi penumpang, sopir angkutan wisata Baturaden protes ke Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Pembobol satu unit kios di Pasar Bundar Sragen yang terekam kamera pengawas akhirnya tertangkap. Pelaku ditangkap di salah satu hotel di Boyolali. Tak butuh waktu lama, Matias Sularno, pembobol satu unit kios di Pasar Bundar Sragen yang mengambil puluhan selop rokok, ditangkap Satreskrim Polres Sragen tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap di salah satu hotel di Boyolali. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan puluhan selop rokok hasil curian. Rokok ini rencananya akan dijual di wilayah Boyolali. Penangkapan pelaku berkat adanya kamera pengawas dan keterangan dari sejumlah saksi. Dari situlah, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya. Melakukan olah TKP, di TKP ada CCTV dan kita kembangkan dari CCTV sehingga kita mencurigai seseorang dan akhirnya kita memerintahkan tim Macan Putih untuk melakukan penyelidikan dan alhamdulillah dalam melakukan penyelidikan di wilayah Solo mendapatkan petunjuk seorang tersebut dan semakin meyakinkan bahwa orang tersebut adalah pelakunya dan dilakukan pengejaran dan akhirnya bisa tertangkap di wilayah Boyolali. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Polres Sragen untuk dimintai keterangan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian, kini hukuman 7 tahun penjara menanti pelaku. Sebelumnya, Matias Sularno membobol satu unit kios di Pasar Bundar Sragen. Pelaku masuk dengan cara merusak kunci gembok. Pelaku kemudian mengambil puluhan selop rokok dengan berbagai merek serta uang tunai, yang menyebabkan pemilik kios merugi hingga 24 juta rupiah. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Berpura-pura menjadi pembeli, komplotan pencuri menggasak uang tunai jutaan rupiah di sebuah toko bangunan di Klaten. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang datang lalu pura-pura menanyakan barang yang hendak dibeli. Kedua pelaku berbagi peran dengan rapi. Yang satu mengalihkan perhatian karyawan dan yang lain mencuri uang tunai di laci meja kasir. Pencurian ini terjadi di toko plafon bangunan di Desa Mandong, Trucuk, Klaten. Polisi telah melakukan olah TKP dan menyelidiki CCTV untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Jadi dia minta sama pelayan toko itu untuk menunjukkan barang-barang atau yang dijual di situ, BPC itu. Nah, pada saat yang itu, yang satunya kemungkinan dia ngambil uang yang ada di laci kasir. Seorang bapak dan anak ditangkap polisi karena menimbun dan menjual BBM bersubsidi di Cilacap. Modus para pelaku adalah membeli BBM dari satu SPBU ke SPBU lainnya dengan menggunakan barcode dari aplikasi Pertamina yang dikumpulkan dari sopir-sopir. Pelaku juga memodifikasi kendaraan sehingga bisa menampung banyak BBM. Bapak dan anak Suradi dan Galuh asal Banjarnegara berurusan dengan polisi karena menimbun dan menjual BBM subsidi secara ilegal. Keduanya tertangkap tangan saat sedang membeli solar menggunakan truk yang sudah dimodifikasi sehingga bisa menampung 4.000 liter solar. Modus pelaku adalah membeli solar dengan berkeliling dari satu SPBU ke SPBU lain di wilayah Cilacap dan Banjarnegara. Para pelaku tergolong cerdik. Agar tidak dicurigai, pelaku membeli BBM menggunakan barcode milik Pertamina yang dikumpulkan dari para sopir truk. Selain itu, pelaku juga memalsukan plat kendaraan agar tidak dicurigai pihak SPBU. Di berapa SPBU biasanya, Pak?
Banyak sekali. Berapa kira-kira? Ada 10? Lebih. Lebih ya? Tadi barcode-nya kita lihat kan ada banyak. Itu barcode dari mana Pak dapatnya itu? Itu dari teman driver. Beli jenengan? Berapa itu Pak? Dibeli harga berapa? Beli harga berapa? Enggak beli. Itu enggak beli. Jadi pinjam dari teman-teman. Pinjam ya? Ya. Tapi sedia nomor belakang palsu Pak? Iya ada. Pelaku tercatat sudah setahun menjalankan bisnis ini dengan menyasar wilayah Cilacap dan Banjarnegara. Dari sekali pembelian di SPBU, pelaku bisa meraup untung antara 2 hingga 3 juta rupiah. Tahun mereka melakukan penampungan BBM bersubsidi dengan cara berkeliling dari SPBU ke SPBU menunjukkan membeli secara barcode, kemudian menggunakan truk yang sudah dimodifikasi. Truk ini yang sudah dimodifikasi ketika dari pompa bensin memasukkan bensinnya ke dalam tangki solar, ini akan dipompa ke atas masuk ke tangki yang besar yang dimuat di dalam truk. Kemudian pindah lagi pompa bensin lain, pindah lagi ke pompa bensin lain sehingga menjadi penuh. Dari hasil pengungkapan kemarin kita mengamankan 2,5 ton solar. Polisi menyita sebuah truk yang sudah dimodifikasi, barcode pembelian BBM, serta sejumlah peralatan pengisian BBM ke tangki. Polisi juga menyita ribuan liter solar bersubsidi yang hendak dijual ke para pembeli. Pelaku dijerat dengan pasal 55 nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Puluhan sopir angkutan wisata Baturaden di Kabupaten Banyumas berunjuk rasa di kantor Dinas Perhubungan Banyumas. Mereka protes pengaturan jalur trayek wisata yang dinilai tidak benar lantaran mereka sepi penumpang. Ini bukanlah terminal, tetapi ini kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Angkutan umum terparkir lantaran sang sopir berunjuk rasa protes pengaturan jalur trayek wisata Baturaden. Sejak adanya bus wisata dan odong-odong yang masuk ke kawasan Baturaden, sopir angkutan umum ini merasa dirugikan. Sebab mereka sepi penumpang, otomatis mereka tak dapat penghasilan untuk bertahan hidup. Sepinya penumpang telah dirasakan sopir angkutan umum sejak 6 bulan lalu. Mereka mendesak agar Dinas Perhubungan mencari solusinya. Dan memfungsikan terminal bawah, bis pariwisata masuk ke terminal bawah. Emang kerugiannya apa sih Pak kalau selama ini? Tidak ada muatan sama sekali, karena di jalan sudah banyak yang naik ke tron, dan kemudian ada nyodong-nyodong juga. Sebelumnya lancar gitu sebelumnya. Terus sekarang kondisinya gimana? Sekarang kondisi sama sekali hampir tidak ada pengunjung yang masuk ke terminal bawah. Sudah sejak kapan itu Pak? Sejak 5 bulan atau 6 bulan yang lalu. Menanggapi protes tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Banyumas mengusulkan adanya peraturan Bupati terkait angkutan di kawasan wisata. Karena ada kendala dari sisi umur teknis kendaraan, sehingga kalau ini terkadang sehingga mereka tidak bisa melayani untuk pada angkutan penumpang. Di satu sisi mereka selama ini juga sering melayani untuk angkutan pemadu ya dari lanjutan ya dari terminal bawah ke lokasi masing-masing. Nah, untuk itu kita usulkan untuk adanya Pergub tentang angkutan kawasan wisata tertentu. Setelah berunjuk rasa selama 2 jam, puluhan sopir angkutan wisata membubarkan diri dengan tertib. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas.